Sudah cukup. Aku tidak tahan lagi, Alia. Cepat cari tahu apa yang akan kau lakukan, Alia. Karena semakin cepat kau menikah dengan Purap, semakin cepat Pragya pergi dari kehidupanku. Cara dia melakukan tindakan hari ini benar-benar. Abi, santai. Aku tahu yang dia lakukan. Dia tahu kalau titik lemahmu pada nenek. Jadi dia ambil keuntungan dari itu. Dia tahu selama nenek ada di sisinya, dia bisa melakukan apa saja. Karena nenek melindunginya. Sederhana. Apa yang salah dengan nenek? Soalnya dia kan selalu ada di sisi Pragya. Karena ini bagian yang meyakinkan. Pertama-tama dia sudah bisa meyakinkan Purap. Dan sekarang dia bermain trik yang sama pada nenek. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama Purap menjauh dariku dan sekarang nenek. Kau tahu kan betapa dia berarti bagiku? Dan kau juga melihatkan bagaimana nenek berbicara padaku hari ini? Kalau nenek membuat kita salah, apa gunanya kita melakukan semua itu? Abi, dia gunakan nenek sebagai perisai kan? Ini sangat gampang. Kita ambil saja perisainya itu. Kita harus buat nenek membencinya. Kita harus mengungkap dirinya yang sebenarnya di depan nenek. Jadi nenek juga akan tahu bagaimana licik dan lihainya dia. Alia, kau pikir itu mudah? Kau jangan khawatir. Itu adalah bagianku. Kau yakinkan saja Purap untuk menikahiku. Baiklah. Akan kubawa Purap ke dalam kehidupanmu. Tapi kau harus membuat Pragya keluar dari kehidupanku. Bisa? Narkoba. Aku bisa memahami kenapa dia meninggalkanmu. Tapi yang tidak aku mengerti kenapa dia menikahimu. Jangan khawatir. Mulai sekarang dan seterusnya akan kurawat anaknya. Kenapa aku yang pergi? Seharusnya dia yang pergi. Suresh, Jangan tutup teleponnya. Aku ingin membahas sesuatu yang penting denganmu. Aku mencoba berbicara denganmu di kantor polisi tadi, tapi ada ibumu di sana. Kau ingin bicarakan apa lagi? Bukankah sesuatu yang terjadi hari ini sudah cukup? Pragya, aku tidak ingin membicarakan hal itu. Suresh, aku mohon, aku tidak mau bicara dengan siapapun. Tolong tinggalkan aku sendiri. Itulah yang aku lakukan. Maaf. Dengar Pragya. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. Karena aku tetap temanmu. Setiap kali aku melihat jendela kamarmu. Jendela sudah ditutup untuk selamanya, Suresh. Kau tidak akan pernah melihat aku di jendela lagi. Aku tahu itu. Aku sudah menelponmu karena... Apa kau menelponku hanya untuk mengatakan bahwa aku tidak sendirian? Bahwa kau ada denganku? Dan juga aku bisa berbagi masalah kehidupan pernikahanku dengan dirimu. Benarkah itu? Suresh, aku tidak ingin simpati dari siapapun. Aku tidak butuh teman atau apapun. Aku tetap akan melaluinya. Baik ataupun buruk, itu adalah masalahku. Kau tidak usah ikut campur dalam masalah ini, Suresh. Itu adalah keputusanku untuk pergi darimu. Tidak peduli apapun yang terjadi sekarang. Jadi silakan. Kau tidak harus kasihan lagi padaku, Suresh. Dan jangan telepon aku lagi. Suara apa ini? Ada apa ini? Aku menanyakan ada apa ini? Kenapa? Kau sudah tuli ya? Aku sedang mendengarkan musik. Tapi kenapa bunyinya keras sekali? Musik rock memang keras? Hah? Matikan itu. Aku bilang matikan musiknya. Justru ini yang bisa membuatku semangat.
Dengar lagu pujian saja akan memberimu ketenangan. Lagu-lagu pujian membosankan. Dan musik ini sangat bising. Makanya pakai kacamata. Aku di sini. Hei, tunggu dulu. Apa kau ini melakukan kejahatan? Ha? Kejahatan? Iya, kalau kau mengangkat ini, tanganmu pasti akan terkilir, ya kan? Dan orang bodoh pasti akan disalahkan. Ya ampun, wow, kau angkat juga. Apa kau suka pergi ke gym? Dari jenis tubuhmu ini sih sepertinya tidak pernah. Tapi setelah aku melihat bukumu, kelihatannya kau harus membangun tubuhmu. Hanya tubuhmu tidak pantas kalau memakai gaun. Jika kau latihan tidak dengan musik, itu akan efektif. Aku merasa seperti menggantung orang bodoh di lehernya. Maka dia tidak akan bisa menggerakkan lehernya. Dia seperti tidak punya agama. Dia tidak percaya adanya Tuhan dan tidak suka lagu puji. Jangan nyalakan lagu pujian kalau aku sedang latihan. Kenapa? Karena aku bilang begitu. Tapi aku memainkan lagu pujian. Ini adalah kamarku. Ini adalah ruang doa. Aku harus pergi untuk musikku setelah melakukan latihan. Aku juga harus pergi ke dapur setelah sembahyang. Aku yang mengurus pengeluaran keluarga dan bukan kau. Jadi jangan mainkan lagu-lagu kebaktian kalau aku sedang bermain musik. Ya Tuhan, berkatilah dia dengan kebijaksanaan. Kau bilang apa? Kopi. Minumlah kopi maka kau akan tenang. Robin! Robin! Robin, mana kopiku? Suruh nenek buatkan kopi untukku. Pak, ada yang terjadi pada Nyonya. Apa? Ada apa dengannya? Dia belum membuka pintu kamarnya sejak pagi, Pak. Nenek! Nenek! Nenek, buka pintunya! Abi, ada apa? Nenek tidak mau buka pintu. Apa? Nenek! Nenek! Nenek, buka pintunya. Nenek, buka pintunya! Nek! Nek, Nenek, Ibu, buka pintunya, Bu. Nenek! Apa wanita tua itu Nenek! meninggal? Ibu. Nenek, buka pintunya, Nek! Nenek, tolong buka pintunya! Nenek, tolong dengarkan kami. Haruskah aku yang memanggilnya? Kau pikir dia akan membuka pintu kalau kau yang memanggilnya? Nenek! Aku akan periksa lewat jendela. Nenek, buka pintunya, Nenek! Nenek, Nenek, buka pintunya! Nenek, ini Pragya. Tolong buka pintunya, Nek. Nenek! tolong Ibu. buka pintunya. Nenek, Nenek. Nenek! Ibu.
Abi, Nenek. Nenek, Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Nenek, dari tadi aku teriak, tapi kenapa tidak dibuka pintunya? Tapi begitu Pragya memanggil, kenapa tidak mengatakan sesuatu, Nek? Karena aku tidak mendengarkanmu. Aku juga tidak mendengar suara orang lain. Aku mendengar suara Pragya, jadi aku membuka pintu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kalau ada yang ingin bicara denganku, beritahukan pada Pragya. Dia akan sampaikan padaku. Maksud nenek apa? Kenapa? Nenek tidak ingin berbicara dengan siapapun, Nek. Tidak seorang pun di keluarga ini yang mendengarkan apa yang aku katakan. Lalu dengan siapa aku bicara? Aku tidak percaya pada orang lain. Tapi aku percaya padamu. Aku tahu kau akan mematuhiku. Jadi mulai sekarang hanya kau saja yang bicara denganku. Nenek, kau sedang bicara apa, Nek? Kau tahu kan aku tidak bisa mengatur semuanya tanpa Nenek. Dari semuanya, dari mulai minum, makan, ketika aku bangun tidur, bahkan pada saat membuat kopi. Pragya, katakan padanya bahwa ada banyak pelayan di sini. Suruh saja mereka. Oh ya, kalau dia tidak suka kopi yang dibuatkan oleh mereka, suruhlah dia untuk menyewa seorang nenek yang akan membuatkan kopi untuknya dengan uang yang dia dapatkan dari pertunjukannya. Oh ya Pragya, tadi aku dengar ada lagu renungan yang dimainkan. Dari mana lagu itu berasal? Itu dari kamarku, Nek. Pragya, katakan padanya untuk tidak bohong. Apa? Kenapa harus bohong, Nek? Ayo, kenapa diam saja? Bilang pada Nenek kalau itu dari kamar kita. Nenek, dia mengatakan yang sebenarnya. Lagu itu dari kamar kami, Nek. Jangan berani kau mendukungnya dan berbohong padaku. Kalau tidak, kau juga tidak akan bicara denganku. Aku tidak ingin orang lain untuk berbohong. Tapi Nenek, percayalah. Aku memutar lagu pujian karena aku sedang sembahyang. Baiklah, sekarang Nenek istirahat saja. Aku akan dapatkan arti untuk Nenek. Bagaimana aku melakukan latihan dengan lagu pujian seperti ini? Kenapa tertawa? Ada apa denganmu? Maaf. Ambil ini. Cobalah dan lakukan latihan. Baik, Pak. Maaf, Pak. Aku tidak bisa. Pergilah. Sini berikan. Kau pikir siapa kau? Kau senang sekali kan melakukan semua ini padaku? Kau sudah bicara apa padanya sampai dia bicara begitu kepadaku? Kau tahu kan bahwa aku sangat mencintainya, tapi dia bicara kasar padaku. Aku sangat sayang pada Nenek dan juga lagu-laguku. Dan aku juga sangat sayang pada mereka. Tapi cara Nenek bicara padaku untuk pertama kalinya, aku merasa tersakiti. Nenek tidak pernah seperti itu. Bahkan Nenek tidak pernah marah padaku sejak aku masih kecil. Tapi sejak kau datang ke sini, semuanya berubah. Kau ingin balas dendam padaku kan? Lanjutkan. Tapi kalau kau mencoba untuk mengendalikan Nenek agar jauh dariku, maka aku Apa yang akan kau lakukan? Kau akan membuat hidupku lebih buruk? Aku tidak membalas dendam padamu. Kau yang membalas dendam padaku. Aku tidak bilang apapun pada Nenek.
karena aku tidak bisa melakukan. Karena tidak baik merusak sebuah hubungan. Tapi aku mengakui bahwa nenek berbicara kasar padamu karena aku. Aku tahu kau sangat mencintai nenek dan nenek tidak seharusnya bicara begitu kepadamu. Dia harus menyadari bahwa kekasaran hanya akan menyakitimu. Seharusnya nenek tidak bicara kasar padamu. Hanya karena seorang wanita seperti aku. Aku tahu rasa sakit yang diberikan oleh orang-orang tersayang itu tidak akan bisa dilupakan. Aku memang sudah melihat kebencian dalam matamu. Tapi aku sudah melihat kau menangis hanya untuk nenek. Aku tahu betapa kau mencintai nenekmu. Aku paham betapa kau terluka. Aku akan mengatakan pada nenek untuk tidak marah denganmu. Dan aku juga akan meminta nenek untuk mengampunimu. Aku tahu kalau kau sudah bersalah. Tapi aku akan minta nenek untuk memaafkan semua kesalahanmu. Tanganku. Aku mohon, lepaskan tanganku. Maaf. Aku akan bicara dengan nenek. Aku benar-benar minta maaf. Keluarganya sepertinya punya kebiasaan menabrak orang lain. Abi, apa yang kau pikirkan? Kau tahu apa, Alia? Pragya datang untuk menemuiku. Tapi ketika aku bertanya padanya, apa yang sudah dia katakan sampai nenek bicara begitu kasar padaku? Kau tahu dia bilang apa? Dia bilang nenek seharusnya tidak bicara padaku seperti itu. Seharusnya dia sadarkan betapa aku sangat mencintainya dan betapa aku sangat terluka. Kau tahu apa? Ketika aku melihat ke matanya, aku merasa untuk kedua kalinya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia bisa benar-benar merasa betapa aku terluka. Kau tahu, aku merasa dia mengatakan yang sebenarnya. Dan kalau itu benar, lalu bagaimana dengan hal lain? Kalau ternyata hal lainnya benar. Aku merasa begitu ketika melihat matanya. Nenek, Abi mengatakan kalau... Kau tenang saja, Pragya. Aku tahu semuanya. Dia mengirimmu padaku untuk menenangkanku, bukan? Tidak, Nenek. Ini adalah kemauanku sendiri. Aku tidak enak karena aku nenek bicara kasar dengan Abi. Aku tidak peduli padanya. Aku sedang marah dengannya, jadi tidak masalah. Aku sangat kesal. Aku tidak akan memaafkannya. Tolong jangan bilang seperti itu, Nek. Nenek adalah orang yang paling dia cintai. Dia sangat menghormati nenek. Kalau nenek marah dengannya, pada siapa dia akan mengadu? Nenek tahu kan apa yang dia alami sekarang ini? Nenek tidak bicara dengannya. Aku mohon maafkan dia, Nek. Pragya, kau jangan ikut campur dalam masalah kami. Jadi tolong, jangan ikut campur. Aku mengenalnya dengan sangat baik karena dia adalah cucuku. Jadi jangan ikut campur ya. Tapi Nek, setidaknya sudahlah, jangan khawatir. Aku sudah tahu bagaimana mengatasi dia. Santai saja. Aku ingin tahu berapa lama nenek akan marah dengan Abi. Ini kebenarannya, Abi. Apa ini, Alia? Seni menghipnotis. Ahli hipnotis untuk mengontrol lewat mata seseorang. Ternyata dia menggunakan seni ini saat dia harus mengendalikan seseorang.
Kau tahu, mereka membaca mantra dan menghipnotis orang. Dan ini adalah sebuah seni, Abi. Aku yakin dia memakai ini. Dan pasti dia menggunakan ini pada Purap dan nenek juga. Di sisi lain, menciptakan keretakan antara orang-orang yang sudah dekat selama bertahun-tahun. Ini tidak mudah. Coba pikir, kau selama ini tidak ingin melihatnya kan? Tapi apa yang terjadi setelah kau melihat matanya? Kau percaya pada kata-katanya. Kau dianggap sampah selama ini. Alia, aku tahu apa artinya. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membungkuk dengan begitu rendah. Aku kira kau benar juga. Ketika aku bicara dengannya hari ini, aku menatap matanya dengan penuh perhatian. Aku hanya bisa mendengar suaranya dan tidak yang lainnya. Dan sekarang kau bicara hipnotis. Tapi aku tidak akan melihat matanya lagi. Kau tidak akan melihat matanya, tapi dia pasti akan melihat matamu. Kita hanya punya satu cara untuk menyingkirkannya. Kita harus membuat agar dia pergi keluar rumah. Abi, tolong urus Purap biar aku yang mengurus ini. Aku akan mengajarinya pelajaran yang baik.